بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin
Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu di malam yang ke-18 di bulan Jumada al-Akhirah 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan hadir bermajlis, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, berzikir kepadanya dengan menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, karya dari Imam besar kaum muslimin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, dalam pembahasan kita pekan ini masih kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ada dalam bab yang ke-138, yaitu babu husnil khuluqi, babu husnil khuluqi idza faquhu, bab tentang akhlak yang baik jika diiringi dengan pemahaman yang baik terhadap agama, kefakihan, pemahaman yang mendalam yang baik tentang agama. Kita sudah membahas beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Malam ini kita akan mulai membahas hadis yang ke 289, ya, dan masih ada 7 riwayat ya dalam bab ini. Mudah-mudahan dalam 2 pertemuan kita bisa selesaikan ya. Kita usahakan di pekan ini kita membahas beberapa riwayat, dan pekan depan insyaallah kemudian kita bisa menyelesaikan bab ini. Kita mulai dengan hadis yang bernomor 289. Kata al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Daud bin Yazid qala sami'tu abi yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Hadis yang pertama di malam hari ini, atau hadis yang bernomor 289 dalam kitab Al-Adabul Mufrad, adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawi sahabat. Beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadruna ma aksaru ma yudkhilu an-nar. Apakah kamu tahu, apakah kalian tahu apa yang paling banyak, faktor terbanyak atau hal yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, hal yang paling banyak memasukkan seseorang atau manusia-manusia, orang-orang ke dalam neraka adalah al-ajwafan, 2 jauf, 2 rongga. Al-farj yaitu kemaluan, wa al-fam, dan mulut.
Wa aktsaru ma yudkhilul jannah, dan yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Ya. Ini jamaah sekalian, hadis yang pertama. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sebenarnya dari segi sanad ada sedikit permasalahan karena Daud bin Yazid, ya, perawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari, qala haddatsana Abu Nuaim, ya, dari Abu Nuaim Fadl bin Dukain, lalu meriwayatkan dari Daud bin Yazid. Daud bin Yazid ini seorang perawi yang lemah, ya, seorang perawi yang lemah. Maka secara sanad ada kelemahan, ya, di sanad yang kita baru baca ini. Namun sanad ini didukung ada mutabaahnya, dan itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab yang sama, di bab kita ini, di hadis yang ke-294. Nanti kita akan baca juga insyaallah di hadis yang ke-294, ya, atau kita bacakan ya sekalian, karena ini ada hubungannya. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Salam an ibni Idris qala sami'tu abi yuhaddisu an jaddi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi sama perawinya dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun dari mutabaah, ya, dari Abdullah bin Idris, ya, Ibnu Idris, Abdullah bin Idris, seorang perawi yang thiqah, yang menyebabkan, ya, sanad hadis ini bisa digunakan, ya, minimal hasan li ghairi atau sahih li ghairihi. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Qala taqwallahi wa husnul khuluqi. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Qal, lalu beliau berkata, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar, lalu apa yang, ditanya lagi, apa yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka? Qala, beliau bersabda, al ajwafan, dua jauf, dua rongga, al famu wal farju, al famu wal farju, mulut dan kemaluan. Ini riwayat yang menguatkan riwayat yang kita sebutkan tadi. Apakah ada perbedaan antara dua riwayat ini? Ada? Apa bedanya? Ya. Iya. Dalam riwayat yang kita baca tadi, hadis yang ke-289, yang bertanya siapa? Yang mulai bertanya adalah Rasulullah SAW. Beliau yang memancing pertanyaan dan menunggu jawaban dari para sahabat. Adapun dalam riwayat yang kedua ini, siapa yang bertanya? Para sahabat yang bertanya, atau seorang sahabat bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Yang mana yang sahih? Ya, tadi kita sebutkan dari segi sanad riwayat yang kedua lebih sahih. Namun hal ini boleh saja tidak menutup kemungkinan terjadi dua kali, ya. Artinya dalam satu kesempatan Nabi SAW yang memancing pertanyaan bertanya kepada para sahabat, dan di kali yang lain beliau yang ditanya oleh seorang sahabat. Namun intinya jawabannya sama, ya. Jawaban dari masalah yang diajukan ini sama. Entah dalam persoalan apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga atau apa yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, ya, jawabannya sama. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini? Pertama,
berdasarkan riwayat yang bernomor 289 tadi, di mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar. Faedah yang bisa kita ambil bahwa seorang alim, seorang guru, seorang pendidik, seorang yang mau mengajarkan ilmu, kadang memulai taklimnya, memulai pengajarannya dengan bertanya. Dia yang ajukan pertanyaan, dan nanti dia akan melihat respons, bagaimana tanggapan dari murid-muridnya, apakah tahu jawabannya atau keliru jawabannya atau sudah betul jawabannya, ya. Dan ini cara yang bukan sekali digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah cara yang sering digunakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada sahabatnya untuk, dan tujuannya ini entah, ya banyak tujuannya sebenarnya, banyak faedahnya. Di antaranya adalah untuk memancing perhatian dari murid-muridnya, para sahabatnya. Karena boleh jadi ketika kita menerangkan satu masalah, kita terangkan secara panjang lebar, dan ternyata audiens kita, pendengar kita belum siap, maka mungkin kita sudah menerangkan tapi mereka tidak dalam keadaan siap untuk mendengarkan ulasan penjelasan kita. Beda kalau kita dahulukan dengan pertanyaan, apalagi kalau pertanyaan itu tidak sanggup mereka jawab, maka ini akan menjadikan mereka untuk lebih memperhatikan apa kira-kira jawaban dari pertanyaan yang tadi diajukan oleh sang ustadz atau sang alim, atau seperti di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah dan sering, ya, dengan Mu'adz bin Jabal, ya, beliau bertanya haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah, ya, dan beliau juga bertanya tentang atadruna manil muflis, ya, kepada para sahabat. Beliau juga bertanya ayyu syahri hada, ayyu yawmin hada, ya, ketika di padang Arafah juga beliau bertanya, dan banyak contoh yang seperti itu. Ini metode yang bagus, dan ini metode Allah sendiri juga menggunakan dalam banyak atau dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Dan Allah langsung juga menjawabnya, ya. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ya, Allah bertanya, sudah itu Allah menjawab sendiri. Ini di antara tujuannya, ya, untuk laftul intibah istilahnya, ya. Laftu al-intibah, untuk memancing perhatian dari pendengar kita atau murid-murid kita. Juga di antara faedahnya adalah yang kita sudah isyaratkan tadi, adalah kita mau tahu, ya, bahwasanya apakah yang kita mau ajarkan ini memang mereka butuhkan atau tidak, ya. Jangan-jangan yang kita mau ajarkan mereka sudah tahu, sehingga kita mau tahu, ya, sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan dari orang yang kita mau ajarkan ini. Karena kalau kita sudah bertanya lalu mereka tahu, maka mungkin bisa kita pilih bahan yang lain untuk kita ajarkan. Atau mungkin akan ada jawaban, tapi jawabannya tidak utuh, tidak sempurna. Ya, itu kadang, ya, mereka menjawab tapi ada yang perlu diluruskan dari jawaban-jawabannya, atau ada yang perlu untuk disempurnakan, ya, dari jawaban-jawabannya. Dan kalau tidak tahu, ya, ini tentu saja kesempatan, ya, untuk kita mengajarkan apa yang mereka tidak ketahui, ya. Jadi itu di antara faidah ketika kita mengajukan pertanyaan, ya, mengajukan pertanyaan sebelum kita menyampaikan ilmu tersebut kepada pendengar atau murid-murid kita. Di sini, ya, kalau faidah di hadis yang tadinya, ya, hadis yang kedua tadi, maka, ya, para sahabat yang bertanya, ya, para sahabat yang bertanya tentang masalah ini.
Jamaah sekalian, di antara faidah yang bisa kita ambil juga dari hadis kita ini adalah pertanyaan para sahabat atau pertanyaan Nabi SAW tentang masalah surga dan neraka, ya, tentang masalah surga dan neraka. Dan surga dan neraka ini banyak hal yang perlu untuk kita ketahui. Kita kadang perlu tahu siapa penghuni surga, bagaimana keadaan surga, bagaimana ya sifat-sifatnya dan ya banyak hal yang perlu untuk kita ketahui tentang surga dan neraka. Namun di antara hal yang paling penting untuk kita ketahui tentang surga dan neraka adalah bagaimana cara memasukinya, bagaimana cara masuk surga dan bagaimana cara jauh dari neraka. Dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Mu'adz bin Jabal, sahabat yang paling faqih, sahabat yang paling tahu masalah halal dan haram, datang kepada Nabi SAW. Pertanyaannya bagi kita mungkin bukan pertanyaan yang susah-susah, bukan masalah-masalah pelik dalam masalah-masalah fikih yang begitu rinci, ya. Tapi orang yang paling faqih ini bertanya kepada Nabi SAW, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menyebabkan saya masuk surga dan saya jauh dari neraka. Dan Nabi SAW ketika mendengarkan pertanyaan ini yang datang dari seorang sahabat yang pernah direkomendasikan dan dikatakan sebagai seorang sahabat yang paling faqih, apakah Nabi SAW menyesalkan dan mengatakan kenapa orang semacam kamu bertanya tentang masalah seperti itu? Terlalu sederhana, kenapa tidak tanya yang susah-susah, ya? Ternyata tidak begitu jawaban Nabi SAW. Beliau mengatakan, laqad sa'alta an azimin. Kamu telah bertanya wahai Mu'adz tentang masalah yang besar, masalah yang sangat agung, ya. Inilah sebenarnya masalah yang paling agung, yaitu bagaimana masuk surga dan bagaimana jauh dari neraka. Yang mungkin untuk hari ini ketika ditanyakan dalam forum-forum ilmiah dianggap kurang ilmiah, dianggap tidak berbobot, padahal menurut Nabi kita dia adalah masalah yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Karena memang beruntung atau tidak, kuncinya adalah jauh dari neraka dan masuk surga. Itulah orang yang faza fauzan azima, faza fauzan mubina, ya, orang yang betul-betul beruntung. Keberuntungan yang nyata, keberuntungan yang terbesar adalah orang yang jauh dari neraka dan masuk surga. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat mengatakan kepada Mu'adz, haulaha nudandin, untuk seputar inilah, seputar surga dan neraka lah kita berputar, ya. Agama ini berputar, berkisar antara surga dan neraka, ya. Inilah ujung yang akhir dari perjalanan panjang kita, apakah surga atau neraka, ya. Maka inilah yang harus menjadi pertanyaan terbesar dan persoalan yang terbesar, bagaimana kita bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Kawan sekalian, kalau kita lihat pertanyaan yang diajukan oleh Nabi SAW di sini adalah tentang apa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka, apa faktor terbesar memasukkan seseorang ke dalam neraka. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan cuma kebaikan yang kita perlu tanyakan, tapi juga keburukan yang perlu kita ketahui. Bukan cuma apa yang bisa membuat kita masuk surga, apa amal soleh yang bagus kita kerjakan, tapi kadang juga yang perlu untuk kita ketahui apa kejahatan itu, apa saja amalan-amalan yang jahat, apa saja yang dinamakan bid'ah, apa saja yang dinamakan syirik, apa saja yang dinamakan maksiat. Itu juga tidak perlu untuk kita ketahui. Tapi tentu saja kita mengetahui dua hal ini dengan maksud yang berbeda. Untuk kebaikan kita perlu ketahui untuk kita amalkan, adapun dosa dan kejahatan kita perlu ketahui untuk kita jauhi. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan, kana an-nasu yas'aluna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Dulu para sahabat kebanyakannya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Adapun saya, kalau saya bertanya kebanyakan tentang kejahatan, masalah-masalah fitnah, masalah-masalah yang mengancam. Kenapa? Kata beliau, makhafata an yudrikani. Saya khawatir jika kejahatan itu, keburukan itu akan menimpa saya, akan mengena saya tanpa saya ketahui. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'ti fil khaira minasyarri waqa'a fih. Ya, saya mengetahui kejahatan bukan untuk melakukannya tapi untuk meninggalkannya. Siapa yang tidak bisa membedakan antara jahat dan baik atau baik dan jahat, maka dia akan jatuh dalam kejahatan, keburukan tanpa dia sadari. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu faktor hal yang terbanyak memasukkan seorang ke dalam neraka? Yang memasukkan orang ke dalam neraka. Dari pertanyaan ini kita bisa fahami bahwa banyak hal yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka, sebagaimana banyak juga hal yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Ya, jadi peluang masuk surga besar, banyak. Subul untuk masuk itu artinya subul, jalan-jalan kebaikan, jenis-jenis kebaikan untuk masuk surga banyak. Sebagaimana juga hal-hal yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka juga banyak. Ya, maka hati-hati. Tapi ada hal yang merupakan faktor terbanyak, ya, faktor terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga, sebagaimana ada juga faktor terbanyak memasukkan orang ke dalam neraka. Dan ini di antara fikih pertanyaan, ya, fikih bertanya adalah bukan cuma sekedar bertanya apa yang bisa memasukkan orang ke dalam surga, apa yang bisa memasukkan seorang ke dalam neraka, tapi kalau ditanya adalah hal yang terbanyak. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain biasa ditanya hal yang terbaik, ya. Kalau amal soleh biasanya hal yang terbaik, atau amalan buruk, dosa yang terbesar, ya, ayyud dzambi a'zam, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling cerdas, paling berilmu, paling faqih. Dalam satu kesempatan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Dijawab 3 hal. Di waktu yang lain beliau bertanya, ayyu dzambin a'zam, apa dosa yang paling besar? Ya. Jadi untuk kebaikan beliau tanya apa amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah. Untuk dosa beliau tanya dosa apa yang paling besar? Ya, dosa apa yang paling besar? Ini fikih dalam bertanya. Karena jangan sampai kita melakukan amalan bagus tapi kita meninggalkan amalan yang lebih bagus. Sebagaimana jangan kita menjauhi dosa-dosa kecil yang memang perlu dijauhi, tapi kita terjerumus dalam dosa-dosa besar. Ya, maka ada fikih prioritas dalam pertanyaan. Termasuk ini, ada faktor-faktor terbanyak yang memasukkan orang ke dalam neraka, sebagaimana ada faktor-faktor terbanyak memasukkan orang ke dalam surga. Ini perlu untuk diketahui. Kan dalam ujian juga kita kan begitu, ya, kadang, ya. Kalau kita ujian, kita kira apa yang paling, pertanyaan yang paling mungkin ditanya yang bisa membuat kita lulus, ya. Jadi kita mau tahu apa yang kira-kira faktor yang paling besar untuk bisa kita berhasil. Apa yang faktor terbesar yang membuat kita gagal umpamanya, ya. Beliau menjawab, Nabi SAW bersabda, atau kalau, ya, para sahabat menjawab, ya, ditanya oleh Nabi SAW, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini juga di antara adab para sahabat ketika ditanya oleh Nabi SAW. Bukan 1, bukan 2 kali jawaban mereka seperti ini. Sering mereka ditanya oleh Nabi SAW, mereka menjawab dengan jawaban seperti ini.
Entah karena mereka memang belum tahu, dan mereka tahu bahwa pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cuma sebagai pancingan untuk diberitahu jawabannya. Atau kadang mereka tidak berani menjawab karena jangan-jangan pengetahuan mereka selama ini ada perbaikannya, ada revisinya, ada hal yang baru, ya. Seperti ketika di padang Arafah dia tanya, "Ayyu yaumin hadza? Ayyu syahrin hadza?" Dia tanya, "Hari apa ini? Bulan apa ini?" Mereka bilang, "Kami tahu sebenarnya hari itu hari Jumat, padang Arafah, ya, bulan Dzulhijjah." Tapi mereka khawatir jangan-jangan ada nama baru yang mau diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bulan yang baru yang mau diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka ada kekhawatiran seperti itu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini adab yang sangat tinggi yang ada pada para sahabat dalam menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban para sahabat adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya paling tahu, lebih tahu, ya. Nah, ini adab juga, ya, adab dalam menjawab, ya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Cuma, ya, sebagian ulama kita mengatakan bahwa kata-kata Allahu wa rasuluhu a'lam ini hanya dikatakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah beliau wafat, maka jawaban kita kalau ditanya tentang masalah yang tidak kita ketahui adalah Allahu a'lam, ya, Allahu a'lam. Ada juga yang mengatakan bahwa Allahu wa rasuluhu a'lam ini jawaban ketika yang bertanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun selainnya, maka kita cukup mengatakan Allahu a'lam. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jika pertanyaan-pertanyaan tentang agama, maka kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun masalah-masalah dunia, maka cukup kita mengatakan Allahu a'lam, ya. Ini berapa kemungkinan, ya. Dan hal yang pertama atau jawaban yang pertama, kemungkinan pertama termasuk kemungkinan yang paling kuat, wallahu alam. Bahwasanya kita mengatakan Allah wa rasuluhu alam di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, dua rongga. Al-farju, ya, al-farju. Al-farju, ya. Jadi roknya sukun. Adapun kelonggaran ke lapangan al-faraju, al-faraju, ya. Hati-hati, ya, dalam menyampaikan, ya. Kalau al-faraj, yani Allahumma inni as'aluka nas'aluka farajan, ya, min dhiqi ma'isyatina atau ma'ishina, ya. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dari faraj, ya, artinya kelonggaran ke lapangan, ya. Itu farajan. Pakai bi fathi ra. Adapun kalau bi iskani ra, ra-nya sukun, farj itu kemaluan, ya. Farji, ya. Disebutkan di sini bahwa hal yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka adalah kemaluan dan mulut, al-farju wal famu. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bahayanya dosa zina dan dosa yang muncul dari lisan kita. Ya, dosa zina ini tentu saja dosa yang sangat besar dan dosa yang memang
terjadi ketika seorang tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Dan ini adalah syahwat yang dimiliki oleh manusia yang Allah berikan sebagai kesempurnaannya, namun ketika salah digunakan maka dia menjadi dosa yang terbesar di antara dosa yang terbesar ketika disalurkan tidak di jalan yang benar. Dan ini dosa yang kadang mau dimaklumi oleh sebagian orang, ya. Biasanya kalau dosa membunuh, dosa mencuri, dosa-dosa yang semacam ini boleh dikata semua orang mengingkarinya. Namun ketika ada dosa orang melakukan zina, melakukan kumpul kebo, ya, melakukan pacaran yang merupakan jalur-jalur pengantar kepada zina, itu khalwat, orang kadang saling memaklumi, ya, dan menganggap sebagai satu hal yang biasa. Inilah bahayanya, yang padahal dia adalah di antara dosa-dosa yang terbesar ketika disalurkan pada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan zina sebagai jalan yang terburuk dan perbuatan yang sangat keji. Al-farju wal famu, dan mulut, ya, dan mulut. Mulut di sini adalah maksudnya utamanya adalah lisan kita, ya. Mulut yang di dalamnya ada lisan kita, lidah kita, yang darinya lahir perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan, statement yang bisa merusak akidah kita dan akhlak kita, ya, dan merusak persaudaraan di antara kita. Ya, orang kadang menganggap masalah ringan itu kalau lisan, padahal Allah telah mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Allah mengatakan telah kafir orang yang mengatakan begini, ya. Jadi ada orang kafir dengan perkataannya. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan, ya. Ini juga diingatkan, ya, kadang orang mengatakan apa masalahnya kalau sekedar memberikan ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir. Tidak apa-apa sekedar ucapan, ya. Padahal sekadar ucapan yang kita bahasakan kadang sekadar ucapan, kadang kita anggap sekadar, padahal dia sangat fatal, ya. Wa lu'inu bima qalu laqad kafara alladziina qalu, ya, Allah telah menghukum sebagian orang dengan kafir dengan perkataannya, dan Allah melaknat dengan perkataan juga. Maka hati-hati, ya, bahwasanya lisan ini bisa menjerumuskan orang ke dalam kekufuran dan dalam kesyirikan dan dalam bid'ah, ya, perkataan-perkataan yang tidak disunnahkan lalu kita melakukan dengan niat taqarrub ila Allah, padahal dia adalah amalan-amalan yang bid'ah, ya. Lisan, perkataan-perkataan yang tidak dicontohkan itu juga adalah suatu dosa terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau perkataan-perkataan yang maksiat, ya. Perkataan-perkataan yang porno, yang cabul, yang kotor, yang tidak pantas untuk kita ucapkan, ya. Atau bahkan sekadar, ya, orang mungkin mengatakan sekadar perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada yang paling patut untuk dipenjarakan lebih lama melebihi lisan ini, begitu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu kadang memegang lisannya dan mengatakan, inilah yang menjerumuskan aku ke dalam mahalik, ya, ke dalam kebinasaan atau dalam neraka. Jadi lisan ini berbahaya, ya. Dia adalah anggota tubuh kita, anggota mulut kita yang tidak bertulang, yang mudah untuk digerakkan, dan kadang seorang tidak sabaran untuk menahan dirinya untuk diam, padahal diam itu, kata sebagian ulama kita, idza kanal kalamu fiddah fassamtu zahaban, ya, kalau saja perkataan itu perak maka diam adalah emas. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam, ya. Jadi memang lisan ini bukan berarti harus dinonaktifkan selama-lamanya. Bahkan selama bisa kita berkata-kata yang baik, silahkan. Bahkan itu alternatif pertama yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut. Tapi kalau tidak ada bahan, tidak usah dipaksakan ngomong, tidak usah dipaksakan bicara, diam saja. Diam adalah emas, ya kata Luqman, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Ya kata Luqman, diam itu adalah hikmah, tapi sayang sedikit yang melakukannya, ya. Maka jamaah sekalian, ya, di sini dikatakan bahwa hal yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka adalah lisannya ini, ya, lisannya. Dan juga ya kita sebutkan bahwa dia bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ya, berapa banyak orang-orang rusak hubungannya disebabkan perbuatan adu domba yang muncul dari lisan seseorang. Ya. Namimah, ya, qattat, la yadkhul jannah namam, la yadkhul jannah qattat. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Kira-kira antum melihat ada sisi perbedaan di sini antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua dari jawaban Nabi SAW. Kira-kira apa yang membedakan ini jawaban Nabi SAW dari pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua? Siapa yang tahu jawaban? Apa yang membedakan? Paham pertanyaan? Ya. Kalau pertanyaan pertama, jawabannya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang anggota tubuh, ya. Bahwa yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka dua anggota tubuh kita, yaitu kemaluan dan lisan. Adapun ketika ditanya apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, beliau tidak mengatakan mata atau tangan, tapi beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ini variasi dalam jawaban. Dan ini juga beliau katakan ketika beliau mengatakan siapa yang paling banyak masuk ke dalam neraka? Apa jawabannya? Man aksaru ahli nar. Siapa yang paling penduduk neraka yang terbanyak siapa? Siapa penduduk neraka yang terbanyak? Apa jawabannya? Kaum wanita. Ya. Siapa penduduk surga yang terbanyak? Siapa? Apa jawabannya? Laki-laki? Bukan laki-laki jawabannya. Tapi siapa? Orang miskin, ya. Jadi mungkin orang-orang yang berpaham benar salah, ya, BS kalau berarti lawannya, ya. Siapa yang paling banyak masuk surga? Paling banyak masuk neraka? Wanita. Berarti mafhumul mukhalafahnya kalau yang paling banyak masuk surga adalah laki-laki, alhamdulillah, ya. Ternyata bukan, ya. Dan ingat, ya, yang paling banyak di surga laki-laki atau wanita? Mana yang banyak, laki-laki atau wanita di surga? Wanita juga, ya. Kan memang wanita banyak, ya. Apalagi wanita kan bidadari banyak, ya, bagi seorang penduduk surga memiliki banyak bidadari. Karena itu memang yang paling banyak juga di surga adalah wanita. Sebagaimana yang paling banyak di neraka juga wanita, ya. Jadi jangan langsung antum merasa hebat, ya, sebagai laki-laki, ya. Allahul musta'an, ya. Jamaah sekalian, ini satu ketelitian ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa yang paling banyak masukkan ke dalam neraka adalah dua tadi, kemaluan dan mulut, ya. Dan dalam satu riwayat, ya, Anda perlu ingatkan sebelum kita, beliau mengatakan kepada sahabatnya, ya, man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahu al-jannah. Siapa yang
menjamin untukku antara dua rahangnya, lahyaihi arti antara dua rahangnya, maksudnya mulut. Wa ma baina fakhidaihi, dan antara dua pahanya, yaitu kemaluan. Siapa yang bisa menjamin untukku dua ini, maka saya jamin juga baginya surga. Ya, jadi memang dua ini faktor yang paling perlu dijaga, ya, jaga kemaluan kita. Ya, walladzina hum li furujihim, ya, hafizun. Orang beriman itu senantiasa menjaga, ya, kemaluan mereka. Tidak disalurkan kecuali pada hal yang sah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga lisan, ya, lisan, jaga baik-baik lisan kita. Jamaah sekalian, yang paling banyak masukkan ke dalam surga, kata Nabi SAW, adalah dua juga, taqwallah wa husnul khuluq. Dan ini diantara metode pengajaran Nabi SAW juga, ya. Sering beliau juga pasang-pasangkan supaya mudah dihafal. Dua yang paling bisa memasukkan ke dalam surga, dua yang paling memungkinkan masuk ke dalam neraka. Ini beliau sering ajarkan yang semacam ini, ya, berpasangan supaya kita mudah menghafal dan memahaminya. Beliau katakan taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Wah sekalian, takwa kepada Allah, apa artinya takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah itu artinya, definisi yang paling umum tentang takwa adalah melaksanakan perintah, laksanakan semua perintah dan menjauhi larangan. Sebenarnya kalau takwa diartikan seperti itu, maka segala sesuatu masuk dalam definisi takwa, ya. Tapi kenapa setelah takwa husnul khuluq juga disebutkan, ya? Husnul khuluq juga disebutkan. Padahal Allah ketika merinci sifat-sifat takwa dalam surat Ali Imran umpamanya, Allah juga menyebutkan wal kadhiminal ghaiz, ya. Orang yang menahan amarahnya itu juga adalah takwa. Padahal dia masuk akhlak, ya. Jadi ini takwa ada ketika disebutkan dengan sesuatu, maka ulama kita mengatakan takwa adalah dia hubungan dengan Allah, wa husnul khuluq dia hubungan dengan sesama manusia. Walaupun husnul khuluq juga pada hakikatnya masuk dalam bagian ketakwaan. Tapi ketika dipisah, ya, taqwallah disebutkan lalu husnul khuluq, maka ini menunjukkan bahwa makna takwa adalah hubungan dengan Allah, ketakwaan kita kepada Allah, dan husnul khuluq kita dengan sesama manusia. Dan ada yang mengatakan bahwa ini masuk dalam bab tentang at-takhsis ba'da ta'mim, ya. Jadi atful khas 'alal 'am, ya, disebutkan khusus setelah disebutkan yang umum untuk menunjukkan pentingnya masalah yang dikhususkan. Jadi akhlak itu sebenarnya sudah masuk dalam takwa, tapi ketika disebutkan secara khusus, maka itu menunjukkan pentingnya akhlak, yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Dan sebagaimana ya Allah mengatakan, jagalah salat-salat kalian dan salat was salatil wusta, dan salat wusta, salat asar, ya, menurut pendapat yang paling rajih. Dan firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu, ya, turun para malaikat dan ruh. Siapa itu ruh? Malaikat Jibril. Disebutkan malaikat Jibril setelah disebutkan malaikat secara umum menunjukkan keutamaan, ya, malaikat Jibril. Maka kenapa husnul khuluq disebutkan lagi setelah takwa? Salah satu kemungkinannya untuk menunjukkan pentingnya masalah husnul khuluq, ya. Dan kalau sekalian, hadis ini disebutkan di bab tentang apa? Husnul khuluq. Jadi yang paling sesuai dengan judul bab kita ini potongan wa husnul khuluq, ya. Maka jamaah sekalian, ya, untuk masuk surga kita harus menjaga dua hal ini. Hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Ya, sudah lewat beberapa hadis yang lalu
orang yang bagus sholat lailnya, bagus puasa siang harinya, Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah lainnya, tapi rusak hubungannya dengan sesama manusia, selalu menyakiti tetangga dan saudara-saudaranya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia di dalam neraka. Waliyadzubillah. Karena itu hamba Allah yang baik, calon penghuni surga adalah orang yang mengagungkan hak-hak Allah, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu baik hubungannya dengan Allah, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka begitu tawadhu di tengah-tengah manusia, dan begitu baik akhlaknya, adabnya, perilakunya kepada sesama manusia. Dia tidak merusak manusia dengan perbuatan zina, waliyadzubillah, sebagaimana dia juga tidak menyakiti manusia-manusia yang lain dengan lisan-lisan yang kotor, lisan-lisan keji, lisan-lisan yang tidak pantas dilontarkan kepada orang lain. Ya. Ternyata waktu ya tidak cukup. Ya, sebenarnya kita mau bahas beberapa hadis ini. Ya, sekiranya ini usai dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa memperbanyak ya ketakwaan dan husnul khuluq untuk kita bisa mendapatkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa yang bersumber dari seluruh yang dimurkainya, utamanya dari kemaluan dan dari lisan-lisan kita. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya